لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وقد صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pada hari yang mulia ini masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat hadir sama-sama ke rumah Allah. Tujuan dan maksud adalah untuk mengerjakan salah satu perintah Allah, yaitu mengerjakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian, kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kemuliaan kami yang kami muliakan Tengku Imam, Khatib, Bilal dan seluruh perangkat masjid. Juga kami muliakan kepada Bapak Kucing dan seluruh aparatur kampung dan seluruh jajaran-jajaran. Juga kami muliakan kepada seluruh bapak-bapak sedang hadirin salat Jumat yang sangat kami muliakan. Melalui khutbah singkat ini, khatib selalu mengajak dan berwasiat, terutama bagi diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya takwalah jaminan Allah kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ada seseorang yang sangat miskin, tinggal di pelosok desa yang jauh dari kota, ucapannya tidak ada orang mendengarkan, usulannya tidak ada orang yang mau menerima usulannya, dijauhkan dari masyarakat, tidak berpengaruh dalam masyarakat. Tetapi selama ia ada iman dalam hatinya, ada takwa dalam hatinya, demi Allah ia lebih mulia daripada raja-raja dan pemimpin-pemimpin orang kafir pada saat ini. Kenapa? Karena takwa inilah tiket seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, kalau kita ingin masuk di sebuah tempat yang mewah, perlu tiket supaya kita bisa masuk. Semakin mewah tempatnya, maka semakin mahal tiketnya. Semakin banyak fasilitas yang disajikan, maka semakin mahal tiket yang diberikan. Tapi kalau dalam surga, Allah tidak mendapatkan yang namanya pangkat, jabatan, uang sebagainya. Namun tiket masuk surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, dan bersegeralah kamu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana surga Allah ini seluas daripada langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, tiketnya diperuntukkan, dikhususkan hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa selalu dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ketika Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah dengan 4 perkara. Dan permintaan Allah ini, doa Allah ini tertulis, termaktub, tercatat dalam sebuah kitab yang bernama Barakil Ubudiyah, karangan daripada Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Di situ dikatakan Nabi Daud alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah 4 perkara. Wa min du'ai Daud alaihissalatu wassalam, Allahumma inni, kata Nabi Daud, lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. 4 permintaan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, permintaan atau doa Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya as'aluka, aku meminta kepadamu, lisanan dzakira, supaya lisanku, mulutku, termasuk mulut yang selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Ini doa pertama, permintaan pertama Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah kita berbicara yang baik-baik, aw yasmut, atau hendaklah kita hanya berdiam diri. Kalau mau bicara, mau ngomong, bicaralah yang baik. Tidak sanggup, maka kata Nabi, hendaklah kita diam. Ini cara mencegah kita supaya mulut kita tidak keluar kata-kata keji, tetapi keluar kata-kata yang baik yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perlu kita jaga mulut? Karena banyak kasus, banyak kejadian gara-gara lisan, gara-gara mulut, banyak anak bertengkar dengan orang tuanya. Gara-gara lisan, orang bertengkar dengan keluarganya. Gara-gara lisan, orang bertengkar dengan tetangganya. Maka kewajiban kita untuk selalu menjaga yang namanya lisan. Jangan sampai gara-gara lisan kita menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan perempuan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang ia salatnya rajin, salatnya banyak, puasanya rajin, puasanya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, bagaimana ya Rasulullah? Bagus, ia termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata perempuan tadi, tapi ada satu kekurangannya Rasulullah. Apa? Mulutnya tidak pernah ia jaga. Ia selalu membuka aib orang lain, menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain. Bagaimana ya Rasulullah? Udhibat finnar, kata Rasulullah. Dia diazab dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lisan dia tidak sanggup ia jaga. Meskipun salat ia rajin, puasa ia rajin, ibadah ia rajin, baca Quran sering ia lakukan, namun gara-gara mulut, lisan tidak pernah ia jaga. Ini menjadi penghalang ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang sudah masuk yang namanya tahun politik. Tidak lama lagi akan diadakan pesta demokrasi. Jangan gara-gara kita beda pilihan menjadikan orang lain. Jangan gara-gara kita beda pilihan menjatuhkan orang lain. Jangan.
Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Ingat, apapun yang kita ucapkan, Allah pasti akan tahu, dan malaikat kiri kanan kita pasti akan mencatat. Perbuatan baik kita kerjakan, ucapan baik yang kita kerjakan, malaikat sebelah kanan mengerjakan, menulis. Yang buruk kita ucapkan, yang buruk kita lakukan, malaikat sebelah kiri pun akan ikut mencatat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil darah, pasti hari kiamat Allah akan memperlihatkan kepada kita. Boleh jadi amalan sekecil darah menyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, sedikit maksiat kepada Allah, baik itu ucapan, perbuatan, tingkah laku, pasti hari kiamat Allah akan memperlihatkan kepada kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga lisan kita. Jangan saling menjelekan, jangan saling menjatuhkan, karena Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau menjaga daripada nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa daripada doa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Allahumma inni qalban syakira. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya hatiku ini menjadi hati yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah hamba yang taat kepada Allah, kekasihnya Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak lantas Rasulullah meninggalkan yang namanya ibadah, tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sering malam-malam ketika istri Siti Aisyah melihat Rasulullah selalu beribadah kepada Allah, tahajud setiap malam, bahkan tahajudnya sampai 10 hari. Begitu setiap malam Rasulullah lakukan. Lalu suatu malam Siti Aisyah bertanya kepada suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau kan hamba Allah, kekasih Allah, tidak ada dosa bagimu. Engkau maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa, dan engkau termasuk daripada penghuninya, daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan kenapa engkau ya Rasulullah sering tahajud tengah malam sampai bahkan kakimu bengkak? Kenapa ya Rasulullah?" Lalu Rasul katakan, "Benar wahai istriku, aku memang hamba Allah, kekasih Allah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh masuk surga. Tapi itu merupakan refleksi daripada rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin Allah menjadikan aku hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid," kata Allah. Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh aku tambah nikmat yang ada pada dirimu. Namun sebaliknya, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur kepadaku, kata Allah, sungguh azabku teramat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kisah-kisah orang-orang zaman dahulu, baik di zaman sahabat maupun para sahabat yang dulu, para ulama-ulama dulu, mereka gara-gara tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sengaja tarik nikmat yang ada pada dirinya. Bagaimana kayanya ia, lantas dia tidak mau syukur kepada Allah, Allah tarik nikmat yang ada pada dirinya. Kita kenal kisah yang masyhur salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini merupakan orang yang sangat miskin. Namun miskinnya ini tidak membuat ia tidak pernah berjamaah dengan Rasulullah. Tetapi rutinitas sehari-hari ia selalu berjamaah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemiskinannya bukan hanya
menjadi penghalang buat dia untuk selalu berjamaah bersama Rasulullah. Setiap hari berjamaah dengan Rasulullah. Namun berbeda kebiasaan Sa'labah dengan sahabat yang lainnya. Kalau sahabat yang lain ketika selesai sholat, mereka sama-sama berzikir dengan Rasulullah, membaca Al-Quran, mengingat Allah. Namun Sa'labah ini setelah selesai sholat, ia selalu cepat bergegas keluar, tidak mau berzikir dengan para sahabat. Melihat fenomena seperti itu, suatu hari Rasulullah memanggil Sa'labah. Wahai Sa'labah, ada apa? Apa gerangan engkau ketika setelah salat langsung keluar dari rumah Allah? Padahal sahabat-sahabat yang lain ikut mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan membaca Al-Quran dalam masjid. Kenapa engkau langsung keluar, wahai Sa'labah? Lalu Sa'labah katakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak langsung keluar ya Rasulullah? Di rumah aku sudah ditunggu oleh istriku. Untuk apa? Karena kain sarung yang aku pakai saat ini, inilah satu-satunya kepunyaanku. Dan ini berdua dengan istriku. Ketika aku sholat di masjid, istriku menunggu di rumah. Ketika aku pulang, maka aku berikan kain sarung ini kepada istriku, kata Sa'labah tadi. Begitu miskin Sa'labah. Tidak ada orang di dunia ini yang semiskin Sa'labah. Saya yakin semiskin kita orang di dunia saat ini, tidak ada kain sarung berdua dengan istrinya. Tetapi Sa'labah berdua satu sarung dengan istrinya. Tetapi selalu berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suatu hari Sa'labah bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak tetap dalam kemiskinan ya Rasulullah. Aku ingin menjadi orang kaya ya Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah? Doakan aku supaya jadi orang kaya, kata Sa'labah. Kata Rasul, jangan. Biarlah kamu miskin asal bersyukur kepada Allah. Nanti takutnya kalau kamu kaya, ingkar kepada Allah. Lalu Sa'labah kata, aku berjanji kepada aku bersumpah dengan nama Allah, ketika aku kaya nanti aku pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah memberikan seekor kambing. Dari kambing inilah Sa'labah pelihara. Akhirnya sehari berganti hari, jumlah kambingnya pun semakin banyak. Bahkan kota Madinah penuh sesak dengan kambing daripada Sa'labah. Pada saat itu mulai Sa'labah sudah tak pernah lagi nampak ke masjid, sudah tak pernah nampak lagi berjamaah. Padahal yang berjanji dengan Rasulullah supaya berjamaah meskipun dia kaya. Akhirnya dia pindah tempat. Ketika biasanya jamaah 5 waktu, mulai berkurang 1 waktu. Keesokan hari 1 waktu lagi. Akhirnya ia pun tidak pernah mengerjakan salat Jumat pada hari Jumat pada saat itu. Akhirnya Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Diutuslah 2 orang sahabat kepada Sa'labah. Wahai Sa'labah, kami merupakan utusan daripada Rasulullah. Pada hari ini aku meminta zakat kepada wahai Sa'labah. Lalu apa kata Sa'labah? Jangan coba-coba engkau meminta zakat kepadaku. Zakat itu tak beda seperti pajak. Aku tidak akan memberikan seekor pun yang namanya zakat kambing pada saat ini. Lalu pada saat itu sahabat dengan hati yang kecewa pulang kembali bertemu dengan Rasulullah. Diceritakan kejadian yang telah dialami. Maka pada saat turunlah ayat yang menceritakan bagaimana orang-orang yang pertama berjanji kepada Allah lalu ingkar kepada Allah, Allah sangat murka kepadanya. Turun firman Allah gara-gara Sa'labah ini. Lalu sahabat katakan kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, gara-gara engkau ingkar kepada Allah, gara-gara engkau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Sa'labah ketakutan, gemetar badannya.
Karena gara-gara dia firman Allah turun kepada selaku kita umat Nabi Muhammad. Akhirnya pada saat itu Sa'labah datang bergegas menjumpai Rasulullah, memberikan seluruh harta bendanya, zakatnya. Namun apa yang dikata Rasulullah pada saat itu menolak daripada zakat yang telah diberikan oleh Sa'labah pada saat itu. Ini kenapa? Ini karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama beberapa waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya Sa'labah kembali seperti orang yang sangat miskin seperti sedia kala. Ini kenapa? Ini tidak mau mensyukuri daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, permintaan atau doa Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka badanan sabira. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya aku dijadikan orang-orang, badanku menjadi badan-badan yang selalu sabar kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Daud yang ketiga, supaya dia dijadikan orang yang sabar. Maka sabar ini ada pembahagian, ada sabar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ibadah kepada Allah perlu sabar. Ketika kita sedang di pasar, di tempat pekerjaan, terdengar suara azan, kita bergegas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, harus sabar. Bagaimanapun beratnya perintah Allah, bagaimana susahnya perintah Allah, tetap kita harus sabar untuk menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang sabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah larang kita kepada suatu kemaksiatan, kita harus sabar, ikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langgar, jangan diotak-atik. Perintah Allah kita kerjakan, perintah Allah kita tinggalkan, namun larangan Allah kita kerjakan. Ini termasuk orang-orang yang mendapat murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa daripada doa Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku meminta kepadamu supaya dijadikan istri-istriku, keluargaku, anakku yang mau membantuku baik urusan dunia maupun urusan di akhirat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu daripada panasnya api neraka. Boleh jadi nanti hari kiamat gara-gara seorang anak, orang tua yang rajin ibadah ketika hidup di dunia menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, ada orang-orang pada hari kiamat jangankan masuk ke dalam surganya Allah, mencium surganya saja mereka tidak dapat. Bayangkan, padahal bau surga itu kalau seandainya baunya di timur, maka orang di barat pasti akan mencium daripada aroma surga. Namun pada hari kiamat ada orang-orang yang tidak akan dapat mencium daripada aroma surga. Siapa mereka? Yang pertama, orang selalu minum khamar. Yang kedua, orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kata Rasulullah, adalah dayus. Siapa dayus? Orang-orang yang membiarkan keluarganya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia taat kepada Allah, rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin baca Al-Quran, namun keluarganya tidak pernah ia perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tinggal salat, tidak peduli. Keluarganya buka aurat, tidak peduli. Padahal ia rajin salat. Ini merupakan dayus, merasa ia rajin beribadah kepada Allah, merasa ia menjadi hamba Allah, merasa ia sudah masuk dalam surganya Allah, tidak peduli kepada keluarga, anak dan keluarga. Orang seperti ini namanya dayus. Bukannya hanya masuk dalam surga,
bau surga pun pada hari kiamat mereka tidak dapatkan. Oleh karena itu, maka mari kita jaga anak kita, keluarga kita, famili kita, sanak keluarga daripada sengatan api neraka yang begitu panas tidak ada bandingan ketika dibandingkan daripada panasnya api di dalam dunia ini. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa lidah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi, barang siapa rutin mengatakan ini, zikir subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali, maka jaminan Allah akan diampuni semua dosa-dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Dan yang kedua, jadilah hati kita ini yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukurlah jalan satu-satunya Allah menambahkan nikmat kepada kita. Dan yang ketiga, jadilah kita orang-orang yang sabar, yang pernah dilalui oleh para rasul. Bagaimana para rasul mereka sabar terhadap ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita jaga anak kita, keluarga kita, famili kita daripada terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.